Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau biasa kalian kenal dengan PJOK. Kali ini Pak Guru ingin menjelaskan pembelajaran untuk materi kelas 5 SD, yaitu aktivitas renang gaya dada. Di mana waktu kelas 4 kalian juga mempelajari untuk teknik-teknik dasar pada renang gaya dada. Tetapi di kelas 5 kita akan lebih memperjelas, kita akan lebih memahami untuk teknik berenang gaya dada. Yang sudah kita ketahui bahwa di usia anak-anak, terutama anak SD, TK, bahkan sampai orang dewasa saja sangat banget menggemari yaitu olahraga berenang. Ya. Oke, sudah tidak sabar anak-anak? Sebelum kita masuk, mari kita intro terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, kita akan mengenal tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu adalah siswa mampu memahami aktivitas renang gaya dada, baik itu teknik maupun langkah-langkah dalam melakukan renang gaya dada. 2. Siswa dapat mencoba melakukan gerakan renang gaya dada di darat. Ya, kenapa? Karena pada saat ini sedang pandemi ya, jadi kalian tetap harus di rumah. Jangan keluar-keluar terlebih dahulu, bahkan berenang sampai berenang ya, itu akan membahayakan kesehatan kalian. Aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Oh ya, ingat, sebelum melakukan atau sebelum mencoba gerakan renang gaya dada ini, alangkah baiknya kalian selalu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bahwa sudah kita ketahui bahwa setiap kita ingin melakukan kegiatan olahraga apapun, kita harus pemanasan terlebih dahulu supaya kita terhindar dari cedera. Pasti kalian sudah tahu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Pertama, pembelajaran gerakan kaki gaya dada ya. Jadi di sini kita akan mempelajari dulu untuk gerakan kaki saat meluncur ya, saat meluncur. Di sini adalah gerakan ketika kalian berada di air ketika kalian melakukan meluncur ya. Di sini ada langkahnya ya. Kalian bisa lihat di situ untuk videonya juga cara melakukannya, serta di sini ada langkahnya. Langkahnya yang pertama yaitu berdiri di pinggir kolam dangkal. Jadi ketika kalian masih belajar, jangan mencoba di kolam renang yang dalam ya, tapi yang dangkal. Kira-kira ketika kalian berdiri pada permukaan dasar air, kalian masih bisa bernapas, atau permukaan air, atas permukaan air itu cuma sebatas dada kalian ya, untuk kalian yang masih belajar. Yang kedua, badan bungkuk dan kedua tangan lurus ke depan. Yang ketiga, kemudian kedua kaki melompat atau salah satu kaki menghentakkan ke dinding dengan kuat agar terdorong meluncur ya. Ini tujuannya untuk mendorong meluncur. Lalu yang keempat yaitu tahan nafas hingga sampai tubuh berhenti meluncur. Sini
Kalian hanya mempelajari bagaimana cara meluncurnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kalian akan mempelajari gerakan tungkai kaki. Bagaimana sih gerakan tungkai kaki ketika di dalam air? Ya, yang kita ketahui gerakan dada, gerakan berenang gaya dada, itu yang biasa kita sering sebut juga itu gerakan katak ya, gerakan berenang gaya katak. Jadi seperti ini permulaannya. Langkah pertama, kalian berpeganglah pada bibir kolam dengan badan sejajar pada permukaan air, serta kedua tungkai lurus dan rapat. 2. Tarik kedua tumit ke arah pinggul dengan melipat lutut. Yang ketiga, putar pergelangan kaki sampai samping sehingga telapak kaki siap mendorong ke arah luar. Yang keempat, dorong telapak kaki secara serentak dan kuat ke samping sambil memutar pergelangan kaki. Yang kelima, saatnya berakhir lecutan kedua ujung kaki, badan dan tungkai kembali lurus. Jadi gerakan ini dilakukan terus-menerus ya. Kalian bisa lihat pada video yang gerakan kaki, terutama yang Bapak lingkarin ini ya, ini kalian amatin. Jadi langkah-langkahnya ini adalah gerakan untuk melatih tungkai kaki. Oke, anak-anak, kita lanjut. Aktivitas pembelajaran koordinasi renang gaya dada. Ketika kalian tadi sudah berlatih untuk meluncur, lalu berlatih untuk gerakan tungkai, kalian akan berlatih untuk cara pengambilan nafas. Ya, bahwa dalam mengambil nafas ketika berenang, kalian itu menghirup udara melalui mulut. Ya, lalu masuk ke dalam air. Ketika di kelas 4, kalian mencoba berlatih dalam posisi kalian berdiri pada permukaan air, dasar air ya. Kalian berdiri, baru kalian kepala masukkan dan keluarkan lagi. Tetapi kali ini kalian silahkan amati pada gerakan ini. Pada gerakan video ini, ketika di dalam air, dia membuang. Ketika di atas permukaan air, kita mengambil nafas ya. Ini gerakan tangan dan cara pengambilan ketika nampak dari depan ya. Lalu aktivitas pembelajaran koordinasi gerak renang gaya dada, di mana dari 2 ada gerakan ketika meluncur, lalu ada gerakan tungkai kaki ya. Di sini ada gerakan tangan juga dan cara pengambilan napas yang dimana dulu kita sudah pelajarin di kelas 4. Ya, kita amati pada gerakan ketika melakukan renang gaya dada atau gaya katak ini ya. Jadi dia bergantian untuk gerakan tangan dan gerakan kaki. Jadi ketika kaki atau tungkai bergerak, badan kita lurus. Setelah itu, ketika kita mengayunkan kedua tangan, kita mencoba muncul di permukaan air untuk mengambil nafas dan kembali lagi. Gerakan ini dilakukan terus-menerus ya. Ingat, inti dalam gerakan dalam berenang itu ketika di dalam air atau ketika kalian berenang, kalian tidak boleh panik. Kalian tenang, kalian kuasain tekniknya terlebih dahulu, belajar baru kalian nantinya akan mahir. Dan juga gerakan berenang
itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Karena gerakan berenang itu dapat menyehatkan semua organ-organ tubuh kita. Selagi kalian menyehatkan dan juga menyenangkan. Oke anak-anak, semoga kalian paham apa yang dijelaskan oleh Pak Guru tentang aktivitas berenang gaya dada ini. Semoga kalian memahaminya ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, jangan lupa kalian like dan subscribe untuk video pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Dadah, sampai jumpa.